Shalom anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali untuk mendengarkan renungan dengan tema kita minggu ini masih di dalam kreatif. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang memelihara, melindungi kami sampai hari ini, sehingga kami ada dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami pimpin kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita kembali bicara tentang kreatif. Apa itu kreatif? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia yang teacher pelajari, yaitu kreatif itu adalah daya cipta, kemampuan untuk menciptakan. Dan dengan kata lain, kreatif itu adalah hikmat, pengetahuan, pengertian yang dari Tuhan. Nah, anak-anak, tentunya kreatif itu sangat perlu di dalam kehidupan kita. Sangat perlu. Itu makanya kita dituntut untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif, yang punya hikmat untuk melakukan sesuatu yang berguna tentunya dalam hidup ini. Nah, anak-anak, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah siapa yang menjadi sumber atau siapa yang memberikan hikmat itu atau kreativitas itu. Tidak lain adalah Tuhan kita. Siapa anak-anak? Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, sangat mengasihi kita. Ya, hari-hari kemarin kita sudah mendengar renungan ini bahwa Yesus Kristuslah hikmat itu sendiri. Salomo mengajarkan, memaparkan banyak di kitab Amsal. Nanti kalau anak-anak baca, di sana akan ditemukan hikmat-hikmat Salomo, pengertian yang dia terima dari Tuhan. Cara memperoleh kreativitas atau hikmat atau pengertian, pengetahuan yang kita maksud tadi, yaitu cara memperolehnya. Salomo berkata di Amsal 1 ayat yang ke-7 bagian A, dikatakan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan menjadi cara, salah satu cara untuk kita beroleh kreativitas atau hikmat atau pengetahuan, pengertian. Di situ 3 ayat yang teacher ambil, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di ayat pasal yang ke-9 ayat 10 juga secara garis besar sama berkata takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 33 bagian A juga. Takut akan Tuhan. Jadi 3 ayat ini sudah sangat cukup menjadi dasar untuk kita mengerti bahwa salah satu cara memperoleh hikmat yang dari Tuhan yaitu kita harus takut sama Tuhan. Takut artinya bukan kita takut seperti takut kepada kegelapan, ya. Ketika kita di rumah mungkin tiba-tiba lampu mati, kita langsung menjerit, "Wah, mami!" gitu. Tidak seperti itu yang dimaksud takut akan Tuhan di sini oleh Salomo. Takut akan Tuhan itu artinya kita benar-benar meyakini Tuhan, benar-benar taat, setia kepada Tuhan. Itu ya anak-anak Petra. Jadi takut akan Tuhan itu bukan seperti murid-murid Tuhan yang waktu di angin badai di laut itu tiba-tiba Tuhan berjalan di atas air sehingga Petrus berkata, "Wadah hantu." Bukan takut seperti itu anak-anak, tapi takut akan Tuhan di sini yaitu taat,
setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, cara memperoleh hikmat kreatif itu yaitu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam hati kita, menjadikannya raja atas hidup kita, dan hidup melekat erat dengannya. Nanti anak-anak bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita sepenuhnya dan menjadikan dia raja atas hidup kita. Artinya apa? Kalau raja, berarti Tuhan yang berhak atas hidup kita. Tuhan yang menguasai hidup kita, yang mengatur hidup kita, bukan kita lagi. Seperti takut akan Tuhan tadi, kita hanya bisa tunduk, taat, karena Tuhan yang punya hak, Tuhan yang punya wewenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, meminta kepada Tuhan. Nah, kalau kita tentunya anak-anak yang dikasih Tuhan, kita ingin hikmat, kita ingin punya kreativitas, maka di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-5 dikatakan, minta barang siapa yang merasa kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan. Tentunya dengan kita berdoa, anak-anak. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, merendahkan diri kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, saya mau lebih pandai, saya mau hikmat Tuhan. Seperti Salomo, dia minta hikmat karena Salomo tahu bahwa hikmat itu sangat penting dari segalanya. Di dalam Amsal dikatakan hikmat itu lebih berharga dari emas, dari perak. Itu anak-anak. Poin yang terakhir, apa sih manfaatnya hikmat itu? Apa manfaatnya kalau kita kreatif dalam hidup ini? Di sini teacher menulis ada 4 poin, anak-anak. Yang pertama, hikmat itu akan membawa kita hidup di dalam kebahagiaan. Hidup dipimpin oleh Roh. Nanti anak-anak bisa baca di Amsal 2 ayat 9 sampai 20. Jadi hikmat itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Karena hikmat itu akan mengajari kita, memampukan kita melakukan sesuatu sehingga kita berbahagia. Itu poin yang pertama. Hikmat itu membawa kita kepada kehidupan yang bahagia. Yang kedua, hikmat itu memampukan kita memahami mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Itu manfaat hikmat kreatif. Yang kedua, kita dimampukan untuk memahami mana hal yang benar, mana hal yang salah, mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga manfaat dari hikmat, dari kreatif itu, yaitu meneguhkan ketaatan kita pada Tuhan. Dengan hikmat itu kita akan semakin tunduk kepada Tuhan, kita akan semakin menghormati Tuhan, kita akan semakin setia kepada Tuhan karena kita dituntun oleh hikmat itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya memahami tujuan Allah yang kekal dalam hidup kita. Anak-anak memahami tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Karena hikmat Tuhan yang ada dalam kita, kita akhirnya mengerti apa atau tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ngerti tujuan kita hidup apa. Itu beberapa manfaat hikmat kreatif yang dari Tuhan tentunya. Jadi kalau kita kreatif, kita berhikmat anak-anak, kita harus tahu apa atau manfaatnya. Jangan, kalau kita sudah mengerti seperti ini, jangan sampai kita salah gunakan
hikmat yang dari Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan. Kita harus gunakan itu untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami kebahagiaan dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar, sangat memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih kami sudah memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami, di antara anak-anak yang kurang hikmat, biarlah Tuhan yang memberikan kami, yang memenuhi setiap kami dengan hikmat, dengan kreativitas yang dari Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Sebelum kami lebih jauh melakukan dan menjalankan aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kami semua anak-anak Tuhan ada dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan akan memberikan kami kesehatan, kekuatan senantiasa untuk menghadapi hari-hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus